Selamat malam teman-teman semua di edisi TFH hari Jumat tanggal 21 Agustus. Masih bersama founder kita Mas Agus Prasetyo dan juga narasumber kita Dr. Theodorus, Master Biomedical dan juga spesialis anestesiologi. Betul ya dok ya? Betul, kebetulan. Kebetulan. Oke, langsung saya serahkan ke Mas Tio. Silakan Mas, diperkenalkan lebih dalam Mas Tio-nya. Oke, siap. Udah berapa orang kita hari ini? 80 Mas. 80, wah. Ya. Penuh. Mudah-mudahan nanti makin banyak lagi. Amin. Oke. Oke, malam semuanya. Sorry nih agak ngantuk abis kekenyangan gara-gara uritan yang Mbak Angela. Lagi di uritan jadi favorit tuh udah dari kemarin, nggak dibagi-bagi ke Lina, biarin aja. Harta karun soalnya. Iya gantian Mas, kalau uritan Mas Tio, kalau cake Mbak Lina. Iya, makanya kan dibilang hari ayah kalau di uritan. Oke. Oke, kali ini kita akan ada diskusi dengan Mas Teo. Panggilnya sorry, Mas Teo ya, betul ya? Teo aja, Mas Teo boleh, Teo aja boleh, Mas Teo. Teo. Kayak Mas Teo. Mas Teo aslinya orang Jawa, bukan kayaknya sih kalau orang Jawa ya? Aslinya Semarang. Oh, Semarang kan? Oh iya, Mas Teo ini domisilinya di Papua loh, guys. Jadi dia domisili di Papua dan sekarang ini jam berapa Mas di sana? Di sini sudah jam 10 malam. 10 malam. Nah, jadi waktu Timika. Betul, makanya hari ini aku minta Mas Teo untuk sedikit cheating buat kita semua. Jadi benar-benar disimak nih. Dia udah bela-belain cheating waktu tidur nih, harusnya jam 10 udah tidur, tapi dia mungkin kemungkinan besar bakalan sampai jam 12 malam di sana. Kita sampai jam 10 malam. Dan di sana posisinya lagi hujan ya, Mas? Iya, lagi hujan deras nih dari sore, makanya saya agak takut apa bisa bergabung atau enggak, soalnya sinyalnya juga kan ada. Nah itu ya, aku juga takutnya sinyal tadi aku juga agak kesek-kesek soalnya, maksudnya agak putus-putus. Iya nih Mas Tio, aku dapat referensinya dari TFH kemarin ya, dari Mbak Diah. Kebetulan kenal Mbak Diah di mana Mas Tio? Nah, kebetulan itu temennya mertua adik saya. Temennya mertua adik saya. Iya, agak rumit memang. Jadi saya direkomendasikan sama mertua adik saya gitu. Terus kenal KF-nya jangan-jangan dari Mbak Dia juga? Kebetulan KF itu saya kenal dari teman-teman saya, teman satu sekolah sama teman satu kerja. Itu kurang lebih sekitar 3 tahun yang lalu. Nah, ini kalau gitu langsung cerita aja Mas, mulai kenalnya dari mana, kendalanya apa, terus alasan awalnya mau melakukan karena apa, bisa jadi kan? Terus di sana mungkin respon lingkungan di sana, respon sejawat, kendala-kendalanya kesulitan mencari makan misalnya dan sebagainya. Ini para warriors udah 80 warriors, udah pada kepo, nanti bertambah lagi. Silakan, lanjut Mas. Oh, langsung cerita nih. Iya dong. Oh iya. Waduh, itu the point banget ya. Kalau aku yang cerita udah pada bosen orang-orang. Oh iya. Mereka nanti tunggu EMC kuadrat ter. Ayo. Ya. Jadi ini KF ini saya kenal kurang lebih sekitar 3-4 tahun yang lalu ketika saya masih sekolah mengambil spesialis di daerah Denpasar, Bali. Gitu. Jadi memang kebetulan karena saya sering kenal Mas Gembong juga dong berarti. Apa? Di Denpasar kenal Mas Gembong nggak? Di Bali kenal Mas Gembong? Mas Gembong. Belum ketemu kayak. Itu preman KF-nya di sana itu. Oh, preman KF-nya di sana. Saya gini, Mas Tio. Saya awalnya berpikir bahwa belum ada komunitas KF. Jadi akhirnya setelah setahun saya mencoba mencari literatur dan dari YouTube, dari jurnal-jurnal, kan kita agak takut memulai sesuatu diet itu. Yeah. Apalagi dulunya kan kesannya kan kolesterol itu memang jahat. Terutama kolesterol. Ilmu yang kita pelajari, ilmu lama, kolesterol itu selalu jahat. Jadi pada saat saya memulai ini, apakah saya benar mengarah ke sini atau saya akan jatuh ke lubang yang besar itu?
Jadi sampai saya bela-belain mencari jurnal-jurnal membahas tentang itu. Memang ada pro kontra di jurnal itu, tapi saya mendapat satu kesimpulan bahwa nggak ada salahnya dicoba. Halo, apa suara saya jelas ya? Masih. Jelas, Mas. Terus Mas. Jelas. Terus Iya. Mas. Deres banget soalnya di luar. Iya, nggak apa-apa. Hajar aja terus. Jadi seperti itu. Lalu akhirnya bersama teman karena kebetulan dia sudah memulai KF setahun lebih dulu. Memang hasilnya kelihatan. Beliau itu dokter direktur Rumah Sakit Siloam di Manado sekarang. Jadi dia adalah pegiat KF juga. Dulunya overweight dia. Kalau saya pada saat 4 tahun yang lalu memulai itu posisi berat badan saya sampai 115-120 kilo. Oh. Jadi dulunya 115 obesitas 140. ya. Tadinya 115 220 kilo. 115 sampai 120 kilo awalnya, Mas. Ya. Itu sekarang berarti berapa? Kok kecil banget? Sekarang ini masih stay di 78, 79. Luar biasa. Jadi saya ini kurang fitness. Kalau fitness mungkin sudah kayak Mas Tio nanti. Body weight exercise saja. Jadi yang membuat titik balik saya nekat untuk memulai diet ini itu adalah karena pekerjaan saya dokter anestesi, sering masuk keluar kamar operasi. Jadi di kamar operasi itu karena sudah selalu operasi, akhirnya selesai operasi itu karena capek, bete, habis menangani pasien yang begitu banyak, pelarian kita ke makanan. Wah, apalagi di Bali ya. Oke, kafe 24 jam, everything ada. Mau nyari apa aja ada. Nikmat lah. Apalagi yang sugar tuh manis. Waduh, luar biasa di sana. Jadi, berwisatalah saya di sana. Sampai akhirnya 115 kilo, saya masuk kamar operasi, memakai baju ukuran yang triple XL. Itu ukuran baju terbesar yang ada di kamar operasi. Nah, setelah itu saya sudah pada saat saya memakai triple XL udah mulai khawatir. Mungkin beberapa bulan berikutnya saya sudah bingung lihat baju triple XL itu. Ternyata udah nggak muat di badan saya. Artinya saya sudah harus menjahit baju baru. Dan itu sepertinya bakal jadi aib bagi saya. Jadi kebetulan ada teman yang direktur di Siloam Manado itu, Dr. Brahmi, dia bilang, ayo bro kita mulai aja. Saya udah setahun KF, turunnya bagus kok, dia bilang. Nggak turun kaget, kamu pun nikmat. Gitu. Oh gitu caranya. Gimana caranya? Ya sudah dia kasih tahu caranya. Ternyata waktu itu banyak beredar di internet, memang sudah ada literaturnya ya. Kita coba tekniknya. Memang kesulitannya kalau memulai KF itu adalah mindset pertama. 21 hari pertama. Pertama 2 bulan pas inisiasi. Itu memang berat. Tapi kalau udah lebih dari 21 hari menurut saya sih karena mindsetnya di bawah alam sadar udah terbentuk, semuanya oke. Lalu ditambah dengan ya mau nggak mau secara teori memang jelas bahwa kalau ada kalori yang masuk, tidak ada pengeluaran, dia akan numpuk di situ. Jadi kita harus mencari aktivitas. Aktivitasnya mulai olahraga apa aja. Waktu itu olahraga yang paling aman untuk saya adalah bersepeda dengan berenang. Nggak mungkin saya lari, nggak mungkin saya fitness untuk saat itu. Jadi ya dengan berbagai kesabaran ya tak coba kerjain. Ternyata dalam waktu 6 bulan hasilnya sangat-sangat drastis. Jadi saya dari 115 sampai 120 kilo itu mulai, itu bisa turun sampai 97 kilo. Itu berat badan saya kurang lebih 3 tahun sebelum memulai diet itu. Jadi tahun 2013-an itu berat badan saya. Nah, akhirnya saya niatkan terus sampai sekarang. Ya, alhamdulillah, syukur-syukur sekarang sudah 79, 78. Itu stabil di situ. Sepertinya memang harus dibakar. Kesulitannya, tantangannya mencari makanan. Tapi kebetulan di Bali, makanannya banyak. Awalnya saya berpikir bahwa diet keto itu selalu mahal.
Bali identik dengan stick dan lain-lain. Saya harus mencari ini itu. Tapi ternyata pelan-pelan, karena kan teorinya harus karbohidrat maksimal 21 gram. Gimana caranya saya harus mengukur itu tiap hari? Saya harus konsultasi. Kayaknya mesti nyari istri dokter gizi kayaknya, biar dia bisa tolong ngukurin kalori saya, gram-gramannya itu. Nah, akhirnya yang penting paling sederhana itu kita cutting karbonnya itu minimal nggak pakai nasi dulu awalnya ya. Tahapan-tahapannya seperti itu. Berjalan demi berjalan ya, akhirnya saya stay pada, kan kita masih sekolah nih. Kalau kita makannya stick mulu bisa tekor tiap bulan. Akhirnya kita nyarinya menu lauk Indonesia yang penting tidak mengandung banyak karbohidrat menurut saya. Agak susah memang. Lauk Indonesia rata-rata menggunakan, apalagi toh masakan Jawa, pasti akan menggunakan kecap. Kecap dan kecap itu manis banget. Kecap gula. Ya, paling saya mencari menu yang yang low karbo itu salah satu syarat yang paling sederhana adalah tidak menggunakan kecap. Itu aja. Tanpa nasi. Jadi ya syukur memang itu terasa benar efeknya. Sambil mencari bahan-bahan hewani lainnya. Seperti itu. Sekarang sudah jadi kebiasaan, jadi tidak ada sih kesulitan. Kalau untuk pandangan dengan teman sejawat memang itu strict. Saya sampai sempat berdiskusi dengan dokter jantung, mengeluarkan semua jurnal ya. Memang hasil dari sudah pernah karena sampai tahun lalu 2 tahun lalu ya keluar jurnalnya AHA itu sama yang dari Eropa Heart Association. Mantap nih. Ya, itu kan ngomongnya tidak ada, dia bilang jurnal sebelumnya menjelaskan bahwa orang dengan diet keto itu berbahaya. Karena akan meningkatkan meningkatkan angka terjadinya penyakit cerebrovaskuler, jadi stroke, serangan jantung dan lain-lain. Tetapi ternyata di situ nggak disebutkan bahwa kondisi si pasien yang diteliti itu dia defaultnya memang sudah dalam kondisi keto. Jadi memang dari dulu dia ternyata kan memang sudah ada komorbid dari awal, sudah ada bawaan dari awal baru dia mulai keto. Oke lah, itu kan ketabungannya yang dulu. Berarti kan terus akhirnya keluar juga jurnal, ternyata mungkin dokter Prim ya, saya lupa ya, dokter spesialis jantung pernah muncul di sini. Dokter Prim ya. Itu pernah posting di Instagramnya dia. Itu jurnal tentang dari AHA juga. Itu kaitannya dengan itu, saya udah membaca. Saya coba cari soft copy-nya juga. Nah, di situ menjelaskan bahwa angkanya tidak berbeda bermakna. Tetapi nilai kualitas hidup orang yang menjalani keto itu jauh lebih baik dibandingkan yang non keto. Itu yang membuat saya semakin oke lah, tidak ada masalah, toh hasilnya saya sudah lihat sekarang. Sampai sekarang tetap masih akan terjadi perdebatan di antara, kebetulan saya dari kalangan di antara kalangan pro kontra pasti ada. Tapi kalau sambil menjalaninya maksudnya belajar mengenai apa itu tidak makan karbohidrat, belajar mengenai low carb ini, tapi sambil menjalaninya pasti cara ngisi gelasnya beda loh. Maksudnya sekarang kan Mas merasakan nyamannya menjalankan KF ini kan, maksudnya kan tidak sesulit yang dibayangkan sekarang. Yeah. Dan yang nggak bisa bohong itu kan badannya. Nggak mungkin kalau badannya nggak bilang lebih sehat, lebih enteng, tidur lebih enak. Semuanya perubahan itu nggak mungkin dibohongin. Di balik masih ada pro kontra di luar sana. Nah, memang kalau aku selalu menyarankan, terutama pada para dokter-dokter, apalagi yang bilang misalnya keto tidak boleh lebih dari 6 bulan. Nah, menunggu, makanya sering sarankan ke mereka juga gini, belajarnya sambil jalanin. Beda hasilnya. Jadi ini Mas jalanin sendiri, tapi sambil belajar terus, nyari jurnal ini, itu bagus banget. Tapi open mind-nya itu beda dengan yang belum sama sekali. Masih spekulasinya, masih terlalu ketakutan dan gimana-gimana. Tapi kalau Mas kayak ada suatu keyakinan yang badannya bilang sendiri, betul nggak? Iya, itu memang benar. Tapi karena memang dasarnya itu saya mencoba mencari jurnal. Nah itu bagus yang malah. Memang awalnya saya takut sekali karena
Saya bilang, apa iya benar? Saya sekian puluh tahun belajar kolesterol itu jahat. Pada saat kita memulai, kolesterol itu jahat. Pada saat saya ini, apa bukan saya meningkatkan resiko saya, apalagi saya dengan kondisi gemuk banget pada saat itu. Iya. Saya sebenarnya saya lupa menyiapkan foto-foto saya waktu itu. Tapi ya, silakan kalau teman-teman mau lihat, saya ada di Facebook foto-foto saya. Langsung dimasukin ke FK saja ditunggu. Terus. Iya, karena itu memang itu hal yang amazing ya, miracle banget. Jadi saya nggak menyangka dalam jadi posisi saat ini. Ini baju yang saya pakai. Baju yang saya pakai ini adalah baju saya pada saat saya lulus dokter. Ini tahun 2006. Baju ini sengaja saya pakai kali ini. Nggak mau memperlihatkan. Baju ini sudah hampir masuk, sudah hampir tak sumbangin ke orang. Karena memang sebenarnya saya pikir baju ini adalah sejarah, history. Dulu saya pernah sekurus ini, maksudnya gitu. Pakai lagi, ya udah. Karena tuh pakai lagi, jadi nggak jadi sumbangin. Dan jadi baju kebanggaan. Iya, bajunya belum rusak sih, masih bagus karena memang waktu itu dipakainya nggak lama, keburu lebar badannya lah istilahnya. Gila. Saya nggak kebayang lebarnya dulu seperti apa, Mas Theo, Mas. Coba By the ya. way, Mas Theo itu umurnya berapa sih? Sekarang saya umur 39 tahun. 39 tahun ya? Iya. Beda tipis, Mas. Banget ya. Saya sambil kan kita live, saya coba cariin fotonya ya. Boleh deh. Boleh kalau bisa di-share, monggo. Iya, oke. Tapi Ya, kurang ini lebih seperti itu. Tapi ini menarik memang, maksudnya ya ini mungkin aku bayangin posisi Mas Theo waktu itu udah obes, sangat obes, kemudian ya dibilang kehilangan harapan juga tidak, tapi berharap menemukan jalan keluar karena beliau juga merasakan ini kayaknya salah nih, ya kan? Nah, udah obes begini, resiko pasti tinggi segala macam ya kan, karena beliau juga dokter dan tahu. Tapi yang luar biasanya bisa belajar itu loh, belajar mencari. Bahkan akhirnya ya memang harus ada keyakinan ya bahwa lanjut deh, kayaknya masuk akal. Kurang lebih kata-katanya kan seperti itu yang aku tangkep, mesti yang bisa menjadi dasar. Kayaknya sih masuk akal, ya kan? Dicoba Mas aja. Theo itu ada di grup Telenakes nggak? Di grup mana, Mas? Telegram Nakes. Telegramnya enggak sih, waktu itu saya saat ini bergabung di grup WA-nya, tapi dulu ada Telegram tapi diarahkan ke WA ya kalau nggak salah. Saya grupnya yang grup ketogenik terapi. Yang masuk ke grup Telenakes, Mas. Kita punya Telegram Nakes khusus para tenaga kesehatan. Wah, itu jurnalnya sabrak-abrak. Telegram Nakes ya. Iya. Pernah tak lihat itu diposting tuh sama Mas Tio. Iya itu masuk Mas, nanti abis ini kontak Mas Budi, kasih datanya nanti biar dimasukin ke Telenakes. Mas kan seneng nyari jurnal itu, aku kalau udah Nakes udah deh EMC kuadrat semua itu jurnal bertebangan situ. Nah itu ada, jadi kalau masuk ke grup Telenakes kan bisa ngeliat link yang pernah aku share tuh, berbagai macam jurnal, link-linknya kan ada, bisa kan Mas Budi ya di Telegram kan, yang walaupun baru makan nggak kayak WA kan, maksudnya kalau Telegram kan history lamanya kebaca semua kan. Iya, bisa. Nah, itu pasti Mas suka tuh kalau suka belajar. bisa kayak nemu harta karun langsung semedi lagi. Iya, aku soalnya sistemnya kalau di Telenakes gitu kalau ada pertanyaan, aku pas aku lagi ngeliat ya aku jawab. Di Telenakes itu aku sering ngajarin macam-macam. Dan kalau aku biasanya cerita dulu, abis itu baru nyari jurnalnya, bukan nyari jurnal dulu. Soalnya kalau kan memang mikirnya kan bias system di tubuh. Tapi kadang-kadang yang cara berpikirku itu kadang belum tentu udah dianaliti. Tapi kalau hoki pas dibuka, ternyata udah dianaliti yang peto yang aku maksud. Nah, itu baru dikeluarin. Itu biasanya aku nyarinya kayak gitu. Tapi itu banyak. Sama kemarin juga lagi rame pembahasan COVID.
mengenai imunologi perspektif dari COVID juga aku sering bahas di grup. Betul. Itu kalau Mas masuk sana tuh surganya jurnal itu kalau rajin baca. Moga-moga sih sudah ada dampak, Mas. Kalau berbicara COVID kali ini, per hari ini datanya sih sudah jauh lebih bagus. Rate kesembuhannya dibanding yang meninggal sudah di atas 1:16, hampir 1:16. Kalau rasio positif sama yang sembuh, itu sudah di bawah setengah. Oh, Jadi itu sudah, iya, berdasarkan data statistik sudah di bawah setengah, Mas. Jadi aku jarang nonton TV makin kekejar nih. Jadi makin banyak yang sembuh ibaratnya. Nah, moga-moga ini efek dari metabolic conditioning yang sudah menyebar bergerilya secara diam-diam lewat nakes gitu kan. Itu seru. Mas Theo sedikit nanya nih, kayaknya mewakili para member di sini karena tadi kan sempat saya dengar sempat perang jurnal nih dengan spesialis jantung, ya kan? Nah, ini enggak perang jurnal, maksudnya cuma diskusi doang. Karena kan dia memang menyarankan sih enggak maju seperti itu. Nah. Gimana Mas? Kurang dengar, sorry. Karena sebenarnya dia menyarankan supaya ya jangan memulailah, itu terlalu beresiko, too risky untuk memulai kayak gitu, apalagi memang kan kondisi awalnya memang sudah seperti ini. Terus waktu itu Mas Theo jawabnya seperti apa? Akhirnya kan keluar yang jurnal yang Dr. Pipim pernah posting tuh. Dia udah oke, terserah kamu, dia bilang gitu. Artinya kan kita bicara masalah jurnal, dia bilang gitu. Yang penting dia bilang kamu hati-hati aja. Ya sudah, itu dengan segala. Itu kalau Mas Theo bilang gertakan awal doang gitu. Takut-takutin doang. Kalau beliau sambil jalan itu nggak bisa dibohongin. Kalau kita mau menuju ke kronikan suatu penyakit, badan nggak mungkin seperti itu rasanya. Kan Mas tahu sendiri, Mas dari mulai dulu yang mungkin ngerasa dari kurus yang waktu masih pakai baju yang sebelumnya ini sampai 115-120 kilo itu badannya emang kerasa makin sehat atau merasa makin banyak keluhan? Makin banyak keluhan kan? Waktu dari pakai baju ini dulu tahun 2006 sampai sebelum KF kemarin yang makin 115-120 kilo yang menikmati makanan tapi merasa badannya tuh kayak makin nggak enak nggak rasanya? Wah, makin nggak enak banget itu. Dulu itu saya ingat pada saat jalan aja mungkin sekitar 5-6 langkah itu saya pasti akan menarik dan menghela nafas. Kalau sekarang boleh saya ditantang. Kalau misalnya mau melihat di Instagram saya, tahun 2018, saya katam 1 Pulau Bali pakai sepeda. 300 kaki. Dalam 2 hari. Nah, kira-kira feeling Mas ya, sebelum nunggu jurnal lebih banyak lagi, feeling Mas dengan kondisi performa dengan ciri-ciri atletik yang makin meningkat, dengan misalnya otomatis dari sisi pernapasan makin bagus, BPM-nya juga beat per minute juga makin bagus. Kira-kira yang dari baca jurnal-jurnal yang dibilangnya katanya, oh ini bahaya gini-gini, ini make sense nggak? Kok nggak menunjukkan suatu kekronikan kalau memang tidak makan karbo itu, misalnya kita makan ikan, telur, ayam, daging itu menuju something, misalnya contohnya cerebrovascular disease atau cardiovascular disease. Kira-kira itu kan harus ada ciri-cirinya dong. Nggak mungkin kita menuju sesuatu yang buruk, kronis, tapi kok malah badannya makin sehat. Ini secara insting aja. Kalau dulu kan kerasa banget dari mulai kurus, mulai menggemuk-gemuk itu badan makin nggak enak, berat, gampang ngantukan, cepat lemas, lapar mulu. Itu kan menuju penyimpanan sesuatu kekronikan jelas kalau itu. Kalau sekarang kita biasanya diperdebatkan karena dari sisi makanannya, betul nggak? Kan yang dimakan di situ kan ikan, telur, ayam, daging gitu-gitu kan berbahaya. Tapi yang jalanin kok badannya saying otherwise gitu loh. Maksudnya kok beda yang sama yang dirasakan. Itu ngerasa seperti itu nggak? Ya pasti.
pasti kelihatan kok. Sekarang jauh berbeda dibandingkan dulu. Kita merasakan, cuma kan ini kan kita apa istilahnya tadi ada yang komentar tuh living proof katanya gitu. Iya. Kita living proof, tapi kita kan tidak bisa sebenarnya ya secara sebelah mata kita menyepelekan jurnal-jurnal itu ya. Oh iya, pasti teknikalnya kan, harus keluar. Setidaknya saya melihat bahwa saat saya melihat jurnal itu ternyata apakah jurnal-jurnal yang dilaporkan itu mereka tidak menjelaskan apakah memang kondisi awalnya orang ini sejak kecil dia sudah disetting sebagai misalnya dia sudah KF sejak kecil settingannya. Jadi dia murni. Ini kan karena dia sudah dia baru KF-nya mungkin pada saat dia umur 20 atau umur 30. Jadi sebenarnya sudah ada proses chronic disease sebelumnya itu. Mungkin misalnya ya kayak saya start itu pada saat saya umur 35, sekarang 39, 4 tahunan. Nah itu saya tidak tahu perjalanan saya dari remaja sampai umur 35 itu defaultnya sebelum memulai diet ini seperti apa tuh saya nggak tahu. Gitu. Karena tapi kan nggak ada riwayat penyakit dulu sebelumnya kan? Nggak ada, cuma benar-benar ya selama ini sih yang ketahuan cuma obesitas saja. Dengan berbagai keluhan fisik aja ya, performa turun, nafas sering ngos-ngosan. Ya mungkin kalau tapi pernah sebelum KF ini pernah ngukur HbA1c nggak Mas? Itu kebetulan saya nggak pernah mengecekkan tuh sayang sekali. Sekarang pun sih belum, tapi I believe not. Kalau sekarang sih harusnya HbA1c-nya udah 4 tahun mah harusnya bagus, nggak bisa kelihatan lagi. Jadi memang. Iya. Nah, ya itu dia yang gue bilang, orang obesitas itu sebetulnya bisa dibilang walking pre-diabetes, tapi mereka tidak merasakan. Itulah sebabnya kenapa diabetes itu disebut silent killer. Karena pada saat kita sering mengalami hiperglikemia, kayak tadi kan di videonya Mas Budi kan dilihat itu. Saat orang mengalami hiperglikemia plus hiperinsulinemia, dia sering craving makanan, bolak-balik gampang lapar. Iya, Padahal betul. itu karena insulinnya tinggi terus, jadinya apa? Naki. Lemak nggak dilepas ke darah. Jadinya dia kayak kelaparan terus, adiksi. Makanya begitu Mas insulinnya bisa distabilkan, basal insulinnya dalam waktu berapa tadi? 21 hari. Baru itu semua cravingnya itu hilang. Jadi makanya aku sering nantang orang ini gini, yang orang yang nggak berani nyoba KF, yang misalnya, aduh aku nggak bisa nggak makan nasi, aduh aku nggak bisa nggak makan roti. Kayak susah untuk berusaha, aku bilang, udah deh, paksain diri 2-3 minggu jalanin KF sebulan lah. Nanti kalau memang cravingnya nggak hilang juga, balik lagi makan karbo. Ternyata enggak. karena memang seperti orang yang narkoba, memang dia harus direhab dulu, harus berani jalanin rehabnya. Bener-bener nahan tidak makan karbonya minimal 3-4 minggu. Kalau 3-4 minggu rehabnya nggak berhasil, aku bilang balik aja makan karbo. Jadi aku cuma mau menunjukkan efek hilangnya adiksinya terhadap karbo itu setelah dia jalanin dulu. Kalau belum jalanin, nggak bakal pernah tahu rasanya bebas dari belenggu karbo. Itu dia. Tuh. Itu udah kunci. Cravingnya bakal tetap masih tinggi terus. Kayak, ya soalnya memang karbo itu enak kok. Tapi sekarang mungkin sekarang ya enak, tapi ya biasa aja sekarang, nggak terlalu nggak maksa kayak dulu lagi. Kalau dulu kan aduh nggak bisa gitu loh. Itu yang membuktikan. Saya pernah sampai tahap Mas makan karbo itu kayaknya dosa. Tiap kali makan karbo, setelah makan karbo saya keliling pakai sepedaan sampai keringatan. Citing dibayar langsung. Iya, citing langsung dibayar lunas. Ya, mungkin terlalu berlebihan sih. Oh ya, ini ada foto-foto saya coba share ya. Beberapa aja, loadingnya agak lama soalnya. Mas, saranku virtual background dimatiin supaya bandwidth agak tersave dikit. Virtual background. Oh iya, oke. Biar nggak terlalu makan bandwidth. Oh, itu makan bandwidth. Gangguan ya sana ya? Iya. Saya deteksi di sini bandwidth-nya agak kuning loh ya, Mas. Hai. Nah, lebih enteng kan? Awan deh dindingnya aslinya. Nggak apa-apa. Agak remang-remang di sini. Besok aku pasang handuk di sini. Oh gitu. Oke. Monggo kalau mau di-share. Ya.
Ini di Facebook saya. Ini foto saya sebelum memulai KF. Ini digedein tahun 2015. Kayaknya agak gedenya gimana ya? Itu ada yang tanda panah kanan kiri itu. Yang itu. Di atasnya tanda panah ke kanan kan ada atas bawah itu yang kayak serong itu. Ini Itu ya? untuk full screen itu. Full screen doang nih. 300. Oh, sudah full ternyata. Udah full sampai 300. Iya. Oh, itu nge-crop dari Facebook ya? Enggak, itu dari ini live di Facebook. Live di Facebook, Mas. Oh, live di Facebook. Dia live di Facebook. Sorry, aduh. Ya. Ini waktu sebelum mulai. Aku nggak begitu kelihatan jelas, tapi itu pipinya gede banget. Cabi banget. Yang ini saat, aduh ini lagi kurang besar ya. Ini saat lagi ongoing kurang lebih sekitar 3 bulan. Oke. Mudah-mudahan bisa kelihatan. Oke. Yang ini, nah, ini setelah jalan 4 tahun, 3 tahun. Kelihatan nggak ya? Dropnya lumayan ya. Dropnya lumayan. Dropnya lumayan. Dan yang terlihat dari perut ya Mas ya? Visceralnya ya? Visceralnya kelihatan. Kerasa banget visceralnya. Kerasa banget itu visceralnya. Mantap. Jadi sekarang bolehlah kita jalan. Dulu kita tarik nafas ya untuk ininya. Untuk ini N-nya gimana sih? Apa aja yang N, Mas? Tenang. Okay. Dah. Ya. Sekarang kalau ada yang nantang jalan-jalan, enggak masalah ya Mas ya. Ayo aja ya. Ayo aja. Kita rencana nggak tahu mungkin September ini kita ada event di Bali lagi. Teman-teman dokter kita rencana mau tour de Bali Island lagi. Kita mungkin kemarin narik dalam 2 hari ya, berlebihan sih, tapi ya udahlah kita coba aja. Dasarnya planning tetap ada. Nanti pada saat pelaksanaan baru kita lihat kondisinya kayak gimana. Kemarin kita tour de Island di Bali tahun 2018 itu 2 hari. Kita mau coba memanfaatkan jadi 1 hari penuh, tapi tidak terlalu maksa. Nggak tahu ya, kalau 1 hari penuh tidak terlalu maksa itu di mana letaknya santainya, saya juga bingung. 357 kilo ditempuh dalam sehari pakai sepeda. Saya juga agak bingung. Temannya ngusulin seperti itu, ya udahlah saya bilang oke, nggak masalah. Selama di sini pun masih coba. Prinsipnya begini, kalau saya pribadi, selain kita menjalani dietnya, akan lebih optimal proses pembakaran itu kalau ada kegiatan fisik, aktivitas fisik. Oh iya, bagian dari 5 pilar itu. Bagian dari 5 pilar. Apalagi kalau ya bagi yang sibuk banget ya dicobalah HIIT itu bagus lah itu. Ya, high intensity betul. HIIT itu bagus. High intensity training itu bagus tuh. Ya. Kan bisa dipercaya katanya sampai 12 jam proses pembakarannya. Ada teman saya yang seperti itu, dia HIIT memang prosesnya cukup mendukung. Aku setiap latihan HIIT. Saya latihan HIIT-nya kadang-kadang. Karena pagi-pagi saya sudah memulai kegiatan saya jam 5 pagi. Jadi latihan HIIT biasanya pas lagi off. Kalau aku kalau start gym tuh, aku pernah share tuh di postingan di FB-ku, aku pernah share latihanku. Aku sehari, aku tuh cuman ngabisin paling lama waktu 45 menit di gym, paling lama sejam. Tapi rata-rata 45 menit selesai. Tapi itu aku dapat 12 latihan karena aku cuma istirahat 30 detik antara set kali 3 set, terus sistemnya drop set. Itu 12 latihan super set semua. Itu kalau orang lihat tuh kayak aku kayak orang nggak berhenti. Pokoknya selesai latihan tuh aku udah gobios semua, terus posisinya ngos-ngosan. Itu ada di Facebook-nya. Apa aja yang aku training, maksudnya latihanku apa aja Senin sampai Jumat, aku pernah share tuh.
aku nggak masih nyimpen kayak linknya ya. Ada tuh kalau dicari tuh. Exercise rutin exercise Sekali-sekali tuh kayak gitu. Sekali-sekali bikin rekaman ala-ala yang Jeoh itu, yang artis yang fitness apa? Yang gimnastiknya dari Singapura tuh. Apa tuh? Ya bikin juga begitu, hitnya sekali jadi dia lengkap berapa repetisi tapi langsung live rekaman biar semuanya bisa ngikutin. Siap-siap. Nah kalau itu di Keto Fitness Mas Ebi tuh yang sering ngajarin gitu. Mas Ebi sering live juga ya kayak masalah ya. Sering. Oh, iya. Dia sering berbagi cara-caranya supaya teman-teman yang mau jalanin, maksudnya mau nerapin nge-gym itu caranya benar, jangan sampai ada cedera otot ibaratnya gitu. Iya. Betul. Seru. Ada lagi Mas yang mau di-share nih? Iya. Mas Theo, ada lagi yang mau di-share? Diet keto, ketofastosis itu merupakan suatu pola diet yang menyenangkan pada akhirnya, menurut saya. Tidak perlu selalu mahal, asal kita bisa mensiasati bahan-bahan masakan Indonesia. Awalnya memang saya pikir sulit, tetapi ternyata mudah kok, kita bisa cari. Kita nggak perlu harus pakai mungkin apa itu, yang mie jamur tuh aku lupa namanya. Shirataki, nggak perlu pakai shirataki juga bisa. Kita bisa akali dengan yang lainnya. Kalau misalnya memiliki pengetahuan gizi lebih bagus, bisa melihat low GI itu juga menarik. Itu untuk sebagai pelengkap saja. Paling gampang sih tinggal pilih sumber hewani, ikan, telur, ayam, daging, dah makan. Tinggal perhatikan masakannya. Itu paling ideal. Ya. Kalau Mas kebanyakan kan murah sini. Kalau Mas kebanyakan makanannya beli apa masak sendiri? Kebanyakan kebetulan ibu masih sangat menyayangi saya, jadi dimasakin sama ibu. Walaupun sudah punya istri loh. Tapi ibu udah melihat, oh anak saya pola makannya seperti ini ya, dimasakinnya ini. Dia udah tahu lah kalau yang aneh-aneh bakal nggak disentuh sama anaknya. Mantap. Udah jadi kalau lingkungan keluarga dengan polanya sekarang terima ya? Terima. Komplain ya. Lagi saya nggak tahu adik saya ini online atau enggak. Saya lagi sudah invite tadi. Ayo cepet gabung sama-sama. Di sini banyak yang baru memulai keto juga, tak bilang gitu. Baru memulai KF juga. Siapa tahu kamu bisa termotivasi. Enggak tahu. Adanya belum. Adanya belum. Mas namanya Franciscus, ada nggak ya? Waduh, ketahuan dah. Nggak ada, Franciscus nggak ada. Aduh. Aman. Padahal trenernya dekat-dekat aja nih. Mas, adanya gemuk. Gemuk. Kami memang sekeluarga gemuk. Tapi kalau Mas Teo udah nggak kelihatan gemuk sama sekali. Aku ngeliatnya kaget nih. Makanya aku bilang, kok ini kayak masih model anak-anak baru lulus lulus kuliah lah. Di jurnal itu saya sempat baca dengan KF ternyata itu memperbaiki sirkulasi hormon, terutama memperbaiki kolagen kulit. Jadi memang kulit kita semakin kencang. Bahkan mereka nggak percaya kalau saya umurnya sudah 39 tahun. Iya, makanya aku kayak masih 29 gitu. Aku lihat. Saya belum botox loh. Sini botox mahal soalnya. Iya. Botox. Ya sama, Mas Tio juga sama modelnya. Mas Tio nggak mau dibilang lebih tua dari Dokter Theo. Mas Budi juga sama. Mas Theo 29, aku 21. Iya. Penasaran saya Mas Tio berapa sih umurnya? Cuma aku kayaknya tahu. Sama korupsi 20 tahun. Soalnya beda tipis kalau sama aku. Mas Theo, sedikit tanya nih. Ini mewakili kayaknya aku dapat pertanyaan titipan. Masih suka sayur nggak? Sayur masih suka, tetapi memang jumlahnya terbatas. Artinya memang ada kewajiban mengkonsumsi sayur dalam setiap menunya atau lebih ke ya kalau nggak ada ya induksi terus ya nggak apa-apa gitu. Saya sih
kaitannya dengan vitamin, kebetulan saya minum suplemen. Mm-mm. Terus kalau misalnya kandungan elektrolit yang kita pakai itu bisa terpenuhi dari yang saya baca-baca dari kaldu-kaldu, itu sudah cukup memenuhi garam dan elektrolit lainnya. Jadi sayur asal ada saja. Yes. Kalaupun sayur palingan temennya itu lodeh lah itu teman-temannya. Tetap ada. Tapi ya kalau misalnya enggak sih, saya kebanyakan cuma konsumsinya ikan, ayam. Makannya sehari sekarang masih bisa 3 kali apa udah turun jadi 2 kali sekali? Oh ini, saya 2 kali. Paling banyak 2 kali bisanya. Paling banyak 2 kali. Kadang-kadang sekali tapi agak siangan. Ya, kadang-kadang itu makanya orang-orang yang udah KF lama itu orang-orang kalau ngeliat pada, aduh kamu kok kayak nyiksa diri sih, makan ditahan-tahan ditahan. Oh iya. Padahal memangnya Mas makan 2 kali itu dalam kondisi nahan lapar, enggak kan? Enggak. Biasa aja kan? Ibu saya awalnya dia bilang gini, Mas kamu sakit toh? Kok makannya cuma 2 kali? Kamu kok kayaknya nelongso, loh kok nelongso Bu? Kamu kayaknya makannya sedikit. Nelongso itu menderita Mas. Ya, dia bilang kan kayak itu. Apa kamu rindu sama keluarga? Anak istri saya masih di Bali soalnya. Anak istri saya masih di Bali. Apa kamu rindu anak-anakmu? Saya bilang, enggak sih Bu. Kamu sakit? Enggak juga. Kira banyak pikiran. Kira banyak pikiran? Enggak juga, biasa aja. Iya, tapi memang ya itu mungkin karena memang craving sugar kita itu sudah sangat-sangat turun ya. Energi yang terpakai juga udah maksimal, jadi memang laparnya itu jarang banget. Saya kadang-kadang juga boosternya itu ya kopi untuk menaikkan metabolisme sama teh hijau kan. Ya. Kalau dulu Mas pernah nggak nyoba dulu nih sebelum kenal KF, pernah nggak nyoba diet yang cuma ngurangin, jadi masih ada nasi roti mie, pokoknya masih ada karbo lah, tapi cuma dikurang-kurangin aja porsinya, pernah nggak? Pernah. Saya nyobain adalah pertama ya diet paling sederhana yang itu. Kita kalori ya. Dari satu porsi ya cutting kalori, satu porsi jadi setengah porsi. Kalau kayak gitu kerasa nggak? Laparnya, sebetulnya. Kerasa laparnya. Terus saya pernah mencoba tuh OCD. Pak OCD itu pas makan bebas kan, masih ada karbonya kan? Iya. Nah, ternyata setelah saya memang turun, tetapi ya itu tiap kali kita open window kita seperti balas dendam. Pas open window balas dendam. Open window-nya 4 jam balas dendam. Habis itu puasa lagi. Nah, kalau di KF kan mirip, cuma kita beda. Sudah lebih terpola dan mungkin kita emosinya udah lebih terkontrol ya. Jadi saya tetap masih biasanya saya kalau lagi pengen cheating nih, saya cuma 12 jam. Kalau biasanya rata-rata saya open window-nya setelah 18 jam. 16 sampai 18 jam itu rata-rata. Cuma ya ini, kemarin kok saya rasanya sudah mulai cabi. Saya kayaknya sudah harus mulai fitness nih. Biasanya tidurnya maksimal kan. Tidurnya juga harus bagus Mas, tidurnya. Iya, benar. Cuma memang kendala saya ya ini. Jangan ngomong tidur Mas. Ini diajakin Teva cheating. Oh iya. Ini kan request khusus. Karena di Papua. Tapi memang karena profesi saya dokter anestesi, operasi kapan saja saya bisa siap dipanggil. Jadi memang untuk pola tidur sampai saat ini masih agak sulit. Tapi dokter anestesi itu pada saat dia nganggur, pasti kerjaannya tidur. Balas harus dibalas. Pokoknya nggak boleh harus dibalas ya. Jadi ya palingan itu tidurnya nggak teratur. Tidak pada jam-jam yang teratur, tetapi pasti tidurnya cukup. Ya kalau di total cukup lah. Setidaknya setiap kali bangun masih seger. Pokoknya kalau misalnya malamnya sempat kurang nih, kayak malam ini nih kita ajak cheating beneran nih sampai 2 jam. Besok pagi bangun tidur, siangnya balas lagi utang 2 jamnya nih. Itu aja apa-apa. Daripada nggak dibalas sama sekali. Jadi ya paling bagus sih memang sih urut terus-menerus 6 jam, 8 jam itu tanpa kepotong tuh paling bagus. Cuman dalam kondisi tertentu udah bayar aja. Aku juga suka gitu.
Iya. Aku bayarnya di siang. Kalau saya aku bayarnya sejam. Lumayan lah kalau pokoknya sekarang kalau habis sholat zuhur nih jam 12 udah langsung bawa merem aja. Jadi enak gitu lah. Pas jam-jam bangun kalau bisa melek jam 2 enak banget rasanya. Tapi kadang-kadang setengah 2 udah bangun 1,5 jam. Ya tapi yang penting dapat habis sholat zuhur itu langsung dibawa kan kena air tuh. Habis itu selonjoran di sofa, udah les. 1,5 kadang-kadang jam 2 gitu. Tapi matanya, soalnya kan aku kan screen time-nya kan tinggi banget. Mataku kan dulu kan kalau nggak tidur siang itu, dulu aku mantengin balas japlan itu sampai matanya celong banget. Tapi sekarang ya alhamdulillah agak mendingan lah, maksudnya kalau dengan cara meremin mata, menghindari screen time selama 1 jam 2 jam di siang hari itu benar-benar ngebantu mataku. Dulu aku pakai kacamata loh. Kalau udah pegel banget pakai kacamata, tapi alhamdulillah sekarang udah mulai lepas lagi. Oh, tak kirain ada dibilang kalau pakai KF minusnya bisa hilang. Penasaran saya jadinya. Iya, benar. Minusnya ada banyak di KF yang malah membaik, minusnya silindernya pada membaik semua. Okay. Nah, aku sebelum KF dari kecil sampai KF nggak pernah pakai kacamata. Ya kalau pas KF justru aku malah jadi pakai kacamata. Kalau itu kan karena suatu hal lain, bukan karena KF-nya, tapi karena kebutuhan untuk memenuhi orang-orang KF, jadinya aku malah pakai kacamata karena matanya itu kena sinar terus kan depan HP terus. Tapi pas aku udah nemuin tekniknya, karena aku udah nemuin tekniknya. Tekniknya ialah kalau siang udah tutup handphone, merem, habis sholat zuhur merem, udah itu udah ngebantu banget. Aku ngelakuin itu sama 2-3 bulan kemarin, langsung aku udah matanya biasanya kalau dulu kalau nggak pakai kacamata aku udah mulai bebayang nih, abis ngeliat handphone jelas, abis nggak ngeliat handphone ditaruh depanku tuh kayak bebayang gitu. Tapi sekarang nggak, udah enak. Yang penting ya cuma teknikku cuma tidur aja, pokoknya merem, screen time-nya dikasih kosong 2 jam dari mulai jam 10 aku megang handphone, dulu sampai jam 8 malam, 8:30 baru selesai megang handphone. Sekarang ada stop-stopnya. Memang aku bikin stopnya harus biar nggak lelah. Karena kalau depan handphone terus, pegel banget rasanya. Oke. Mas Theo nanya, apa kendala terbesar waktu adaptasi di KF? Oke. Kendala terbesar waktu adaptasi di KF adalah membuat mindset kita. Merubah mindset ya? Ya, merubah mindset. Jadi apa mindset yang mesti dirubah waktu itu? Merubah mindset bahwa saya sudah harus mulai diet. Coba sabarkan diri kamu, ikutin programnya. Itu sangat sulit. Apalagi waktu kita craving sugar. Makanya insulinnya tinggi. Waduh, itu rasanya ya kalau sekarang maaf ya. Sekarang teman di samping pas makan cake aja, saya cuma ngeliat, cake ya. Paling cuma nyium-nyium baunya. Oh ya udah kayak gini kerasa. Udah nggak terlalu nafsu lagi. Tapi kalau dulu satu saja bisa membuat saya batal. Nasi Padang. Aduh. Tapi ya dalam setahun ini saya baru sekali makan nasi Padang. Ya sudahlah, itu cheating lah, no problem. Lain-lainnya sih nggak tertarik. Tapi bagus loh, maksudnya ini manusiawi, maksudnya gitu loh. Jadi sesuatu cheating itu bukan sesuatu yang memang tidak, maksudnya memang menjadi tanggung jawab masing-masing ketika menjalankan. Tapi justru lewat cheating terkadang kita punya pengalaman bisa lebih mengontrol diri. Kadang-kadang kalau kita manusia itu kadang kalau dilarang makin curious kan. Kadang-kadang kalau nggak ini. Tapi apa yang dialami reaksinya Mas waktu makan nasi Padang itu? Waktu makan nasi Padang nikmat. Tapi di akhir cerita uring-uringan. Geblek, kenapa makan nasi Padang? Ada muncul reaksi di badan nggak? Nggak. Oh, nggak. Karena saya percaya nggak ada, karena memang nggak ada apa-apa, karena memang kan pola metabolisme kita tuh nggak akan terganggu dalam sekali cheating. Kita perlu untuk kembali ke metabolisme, merubah metabolisme awal itu pasti kita cheatingnya berkali-kali dihantam. Sehingga terjadi pola. Atau kita kembali ke pola normal, makan biasa, dalam sekian lama. Itu pasti tubuh akan adaptasi lagi ke pola diet yang terbaru.
Walaupun tiap orang kadang bisa punya reaksi yang sensitif, bisa ya. Sensitif yang berbeda-beda ya. Ada juga yang, soalnya saya pernah nemuin gegara 1 saset diabetasol aja langsung berasa tuh. Ada yang begitu juga. Apa reaksinya? Apa reaksinya? Ya kayak apa? Kayak mual terus agak pusing-pusing begitu. Baru 1 saset. Ibaratnya begitu. Kalau saya masih dalam tahap perasaan berdosa. Kalau 1 saset diabetasol itu dia punya masalah GERD sebelumnya, itu pasti masalah lambung. Yang efek cheating paling sensitif itu memang ke lambung. Tapi memang kalau cheating itu kan dia, jadi kalau ketosis itu, kalau ketosis itu sebetulnya membuat tubuh kita itu jadi hemat gula. Karena kalau kita tidak memasukkan sumber karbohidrat, otomatis tubuh kita bakal mengandalkan liver sebagai sumber gulanya. Betul. Kalau liver sudah diandalkan sebagai sumber gula, tubuh tidak boleh minta banyak-banyak gulanya. Karena liver kalau buat gula kan berarti kan dia bahan bakunya bukan gula dong, harus amino asid maupun gliserol dari fatty acid, dari trigliserid. Karena itu jumlahnya karena sumbernya bukan dari selain non glukos substrat untuk membuat glukosnya, jadi tubuh harus switch semuanya pakai lemak, free fatty acid, kecuali otak harus pakai keton. Nah, di kondisi kayak gitu, tubuh kita sangat muscle sparing dan juga glucose sparing. Nah, kendalanya pada saat kemasukan karbo dalam jumlah besar tiba-tiba, itu yang terjadi ialah justru malah hiperglikemia. Makanya kalau kita di tes orang-orang KF di tes glucose oral tolerance, pos dikasih gula, selesai. Kita dikira diabetes. Padahal itu masih efek mengabaikan, artinya efek transien. Tubuh kita dia udah adaptasi lama nih dengan ketosis, artinya switching. Jadi setiap ada gula di otot lewat. Aku lebih prefer free fatty acid maupun keton. Tapi begitu masuk dari usus, gula penyerapan dalam yang GI-nya tinggi, yang cepat serap, itu kita langsung mengalami glucose spike. Jadi seakan-akan kalau orang diabetes itu kan makan karbohidrat cepat serap itu kan lompat tinggi karena dia insulin resistan. Kita tidak insulin resistan, tapi kita glucose sparing. Nah, efek hiperglikemiknya yang sifatnya transient ini kadang-kadang memicu inflamasi. Contohnya ada yang mual-mual, ada yang gatal-gatal, rash, ada yang problem lama muncul kembali. Nah, itu efeknya dari karbo. Tapi ya itu yang sebut namanya alarm. Alarm itu artinya tubuh nggak suka, bukan tubuh nggak suka karbonya, tubuh nggak suka di kondisi hiperglikemia. Nah, itu aku bilang, bagusnya KF ini membuat orang sensitif dengan hiperglikemia. Tapi tidak sensitif dengan hipoglikemia. Contohnya hipoglikemia, misalnya kita makannya puasanya 16-18 jam, kadang-kadang kebablasan 23 jam. Itu kan kalau di peaknya 23 jam kan udah hipo. Tapi kitanya masih biasa aja. Kenapa? Karena kita nggak sensitif lagi seperti dulu. Kalau dulu kan craving banget. Kalau dulu udah lemes. Kalau sekarang enggak, karena kita udah nggak sensitif. Alarmnya udah di switching untuk sensitifnya ke hiperglikemia. Jadi kita sensitif terhadap lompatan gula darah. Entah itu karena makanan, entah karena itu misalnya kita stres berlebihan, tidur kurang yang menyebabkan kita hiperglikemia. Jadi segala pemicu hiperglikemia termasuk lifestyle-nya, nggak harus dari makanannya, itu membuat kita bergejala. Jadi kalau kita, bagusnya KF ini gini, kalau kita do something wrong dari 5 pilar itu, kerasa. Contohnya, keseringan begadang. Tadinya sama KF, rasanya badannya segar, enak-enak, kan begitu kita tidurnya bermasalah, muncul gejala. Sebenarnya yang memicu kemunculan gejala itu hiperglikemianya. Nah, contohnya kita stres berlebihan, harusnya manajemen stres, ini stres berlebihan. Atau kita overtraining, atau kita keletihan. Otomatis kan hiperglikemia juga kan? Iya. Karena demand GI terlalu besar, terus muncul gejala. Nah, sebetulnya perwakilan segala kemunculan gejala itu ialah ditunjukkan oleh kenaikan gula darah yang lebih tinggi, alias hiperglikemia, kita lebih sensitif. Itu pemicunya. Jadi kita sensitif sama overload glukos berlebih, tapi kita tidak sensitif dengan gula yang rendah atau makin turun karena suatu hal. Nah, itu uniknya di propertiesnya kita di fisiologi ketosis. Mantap. Kayaknya Mas Tio habis ini punya masa lalu yang sama nih dengan Mas Teo, sama-sama suka nasi Padang dulu. Wah, aku pecinta nasi Padang. Tapi kalau sekarang rindu nasi Padang ya
kayaknya cuma lauknya doang deh. Nah, Nasi iya, disingkirkan. sama. Kalau aku kan kesayangan mertua orang Padang selesai. Udah. Pokoknya kalau makanan Padang mah aku kalau di rumah mertua aku sih udah tenang karena makanannya sudah bebas gula. Kalau di rumah mertua Mas Tio ditawarin makan nasi nolak nggak? Nah itu dia. Sama Mas Teo. Justru mertua aku itu udah tahu. Justru karena mertua aku itu orang Padang dan jago masak Padang. Sebelum dia jalanin pun dia udah tahu kalau aku nggak makan nasi, roti, mie apa. Tapi herannya kalau orang Padang nggak tahu ya. Ibu mertua aku seneng kalau ngeliat aku ngabisin lauk. Ya kalau orang Jawa kan bilang, aduh, ini orang makan nasinya yang harus dihabisin. Lauknya banyak banget kan nggak sopan kalau orang Jawa. Ini kalau orang Padang malah seneng kalau lauknya dihabisin. Artinya dia masak kita makan tuh dia seneng maksudnya. Makanya kalau sana mah aku memang pembantai lauk. Masak apa mah? Oh, ayam hijau, masak apa? Dendeng balado. Hajar. Kesukaan, mana nanti favorit. Thank you Mas, tadi udah dijelasin tentang alarm ya kan, jadi supaya bisa membedakan dengan HC, karena banyak juga sih pertanyaan seputar itu, pertanyaan klasik, jadi mindsetnya sih aku tahu supaya bagaimana bisa menjalani KF itu tanpa perlu khawatir, kalau bisa tanpa perlu mengalami HC lah atau mengalami alarm kalau bisa, jadi supaya bisa cheating dikit-dikit. Apalagi tadi dengar ceritanya Dokter Theo kan, wah pernah makan nasi Padang sekali nggak alarm, waduh enak banget tuh kalau bisa begitu. Semua pinginnya alarmnya begitu. cuma di hati. Lainnya sih nggak masalah, alarmnya di hati. Kadang-kadang mesti kita ya lucu-lucu sih memang yang konsul itu. Ngomong-ngomong, Mas Theo, sudah banyak yang Mas Theo mentori selama Mas Theo 4 tahun 4 tahun ya? Berarti 3 tahun ya? Hampir 4 ya? Ya. Ternyata yang ngikutin saya beberapa kali mencoba mementorin sih kayaknya enggak lah ya. Ya dia melihat, awalnya dia mikir, Kak Theo, kamu itu diabetes ya? Bilang diabetes, tiba-tiba kurus banget, dia bilang gitu. Duh, kan saya ini prosesnya kurus 3 tahun, tak bilang. Beneran kayak orang sakit, dia bilang. Terus belakangan dia bilang, tolong ajarin saya dong. Ya udah, tak ajarin. Oh gini caranya gini, tak temanin, ya udah. Dia nanyain, tak kasih tahu. Batal dia, nggak jadi. Ada satu sekarang yang lagi ngikutin. 2 deh, dan sudah kelihatan hasilnya. Itu ada adik kelas di Bali. Karena mereka melihat saya dari kakak kelasnya mulai dari gemuk banget, tiba-tiba pada saat dia selesai sekolah, kondisinya sudah sangat ideal lah. Terus? Itu kan asik. Jadi targetnya mereka pada saat mereka sekolah spesialis, udah ideal semua. Mungkin pada saat wisuda bajunya udah bagus kali ya. Pada saat wisuda, baju kebayanya udah cantik-cantik semua. Ya, saya bilang, oke, coba saja. Tak kasih tahu caranya gini-gini. Dan sudah mulai menjalani. Cuma saya nggak memantau. Dia sih sering posting, cuma saya nggak memantau. Nanti dibilang stalking, kan nggak enak. Iya, kalau nggak jadi stres sendiri. Maka Mas. Mas tadi aku di Japrian ada namanya Mbak Alice Dirk. Nggak tahu Mbak Alice Dirk ada nggak di ALICE, Alice. ALICE, Alice. Tidak ada Mas di sini. Tidak ada. Ya, tadi aku udah nyuruh dia gabung ke TEVA. Dia itu posisi di Papua. Dia nanya, ada grup di Papua nggak komunitasnya? Aku bilang, coba deh nanti malam ikut TEVA aku. Aku mau sama Dokter Theo. Dia di Papua. Nah, kalau memang si Alice itu aku suruh kontak. Nah, itu supaya masuk komunitas, misalnya sana ada grup WA atau grup apa di sana yang orang-orang udah pada jalanin, supaya biasanya kalau ada grup lokal itu kan bisa aja sih masuk grup utama, tapi dia nanya kalau ada grup lokal mungkin dia bisa lebih semangat. Dia sama temennya ini juga baru mulai KF, yang temennya ini ada yang mulai KF, dia pengen mau gabung karena posisi di Papua, dia mau di Papua. Nanti mungkin kalau Mas Theo
setelah TFH ini banyak yang menghubungi daerah Papua, bagusnya Mas Teo bentuk komunitasnya di sana, jadi biar saling support di sana. Ini Mas Tio lagi ada kendala komunikasi nih Mas, sempat putus, kita tunggu aja. Tapi nggak apa-apa. Mas, iya nggak apa-apa. Ini masih sambil kita tunggu beliau hadir kembali. Tadi barusan WA aku. Aku bilang iya nggak apa-apa Mas, ditunggu kok masih. Kita masih ada di sini, nggak kemana-mana. Ini juga dia WA aku. Iya. Mas, titipan pertanyaan dalam konteks Ask Me Anything. Ada member yang mengalami frozen shoulder. Coba aku buka dulu ya. Ini ada di inboxku soalnya. Dari Mbak Jenny Suherman. Apakah kondisi otot kaku seperti frozen shoulder itu diakibatkan karena kurang olahraga atau juga disebabkan oleh karena glikasi? Penjelasannya, Mas. Frozen shoulder yang terjadi setelah apa sebelum KF? Ya sih nggak ngomong. Mungkin saat ini baru ngerasain. Karena sudah KF baru frozen shoulder. Kayaknya sih nggak mungkin ya. Anggap aja sebelum. Anggap aja sebelum. Itu kan kita malah aliran darah lebih lancar ya. Kalau anggap aja memang sebelum, ya memang aliran darahnya bisa kan nggak lancar. Jadi frozen shoulder itu pemicunya sih bisa macam-macam. Maksudnya kayak sering kaku-kaku gitu kan. Ya harusnya kalau sering exercise sih harusnya sih beres. Karena itu terlokalisir aja. Kalau aku bilang sih, ya kuncinya 5 pilar lah. Nggak jauh-jauh dari 5 pilar itu. Dikoreksi semua. Harusnya kayak yang suka gampang kesemutan, gampang pegel-pegel. Udah KF masih gampang pegel-pegel, masih gampang kesemutan. Pasti ada something wrong. Gitu. Di 5 pilar bisa, itu ya? Iya, pokoknya jangan kebanyakan mager deh. Aku aja kalau kelamaan diem aja rasanya badan gak enak. Maksudnya harus bawaannya mau gerak mulu. Itu kuncinya. Ya. Ini ada Mbak V. Damayanti juga nanya, dari grup Busui. Ada beberapa keluhan, pada berbagi keluhan karena ASI yang dipumping menurun dan ada juga bayinya kalau disusui kayak menolak. Solusinya gimana ya untuk KF? Sinyalku merah nggak sih kalau aku putus-putus? Apa Mas yang putus apa kayak? Enggak Mas, aku aman. Aku dengar suaranya Mas. Suara aku jelas. Aman. Jelas Mas. Aku tadi kayak ada itu putus-putus. Nah, gimana tadi? Jadi dari grup Busui pada berbagi keluhan karena ASI yang dipumping menurun dan ada juga bayinya kalau disusui menolak. Kira-kira solusi jangan puasa. Jangan puasa. Kalau ASI berkurang pasti kandungan nutrisinya kurang, asupannya pasti kurang. Makanya jangan puasa, makan lebih banyak. Makanya kan di Busui itu kan diizinkan menggunakan unsur sayur dan daun batang bunga, bukan sayur dan daun batang bunga yang menambah jumlah asinya. Itu bukan sumber asinya amino asid, protein. Tapi itu membantu kita supaya nggak cepat kenyang, supaya nggak cepat enak, jadi makannya bisa lebih banyak. Manfaatkan kalau memang makannya merasa kurang. Terus koreksi tidurnya. Nah, jadi kalau asinya malah harusnya lebih kental kalau nutrisinya bagus dan bayinya harusnya lebih suka. Kalau posisinya kental, ya aku sih udah lupa rasa asi kayak apa ya, jangan nanya aku. Tapi harusnya sih nggak masalah, harusnya malah lebih bagus. Aku nggak kurang ngerti kalau bayinya kurang suka itu kenapa. Tapi kalau intinya asinya bermasalah dalam produksinya, berarti nutrisinya aja yang kurang dan waktu untuk produksi asinya juga kurang, artinya tidurnya bermasalah. Misalnya dia tidurnya terganggu tapi nggak dibayar, misalnya karena bayi masih nyusui kan ada kan bangun malam. Kalau aku sarankan kalau busui itu tidurnya ngikuti, kalau memang malam susah karena kebangun karena bayinya juga ikut bangun, jadi dia harus nyusuin apa-apa, jadi tidurnya nggak pernah sempurna, tidurnya sama kayak bayinya. Jadi kadang-kadang busui ini kendalanya aku lihat gini, malam susah tidur kenapa? Karena dia punya anak kecil ya, karena nyusuin ya, malam bangun apa rewel gini-gini. Tapi pada saat siangnya kebanyakan kan tidurnya kan bergeser tuh, kadang-kadang ada bayi yang bergeser tidurnya jadi pagi baru tidur siang hari. Nah itu disitulah ibunya justru malah nggak tidur lagi, sibuk. Nanti begitu malamnya terganggu lagi, tapi jadi dia punya utang tidur yang bertumpuk. Itu kadang-kadang nggak suka terabaikan, tapi itu jadi pemicu berbagai masalah. Ya contohnya jadi ibunya jadi sembelit karena tidurnya sering bermasalah, terus ibunya juga asinya berkurang, terus gula darahnya jadi tinggi terus. Nah itu koreksinya gampang sebenarnya. Ya
aku nggak tahu sih situasi rumah masing-masing kan beda ya. Dia ada kegiatan apa lain. Tapi kalau dalam kondisi bayinya yang suka bangun malam seperti itu, langsung ikutin jam tidurnya seperti bayi. Bayi bagaimanapun juga tidurnya pasti panjang. Pasti tidurnya dia lebih dari 6-8 jam, pasti lebih. Kita kan cuma 6-8 jam butuhnya. Dia pasti sering tidur, walaupun dia sering putus-putus, bangun nyusu. Nah, kalau benar-benar ngikutin tidurnya bayi, jadi abis nyusuin bayinya tidur, ikut tidur. Nah, jadi walaupun kita nggak ikutin dia tidur terus panjang banget, tapi kan pasti harusnya 6-8 jam itu kebayar juga akhirnya, walaupun malamnya berkurang karena dia sering bangun malam. Nah, itu kuncinya, pasti beres. Biasanya kalau yang malamnya keganggu tapi siangnya nggak dibayar, atau pagi siangnya nggak dibayar, ya itu. Masalahnya kesannya kayak ASI-nya berkurang. Coba koreksi dari yang simple-simple seperti itu deh, nanti beres. Jangan terlalu musingin nganalisa penyebabnya apa, nanti bingung. Iya, jangan mikirin makanan yang nggak ada hubungan, makananmu nggak bakal ganggu ASI-nya, dijamin. Justru makanan kita isinya gizi semua, protein dan lemak itu gizi semua, itu yang jadi susu itu. Bukan daun-daunan yang jadi susu. Yang jadi susu itu amino asidnya, makanya bantu kalau memang makanan lagi terganggu susah, aku kan sering bilang bantu whey isolat misalnya, susunya jangan minum susu busui yang di pasaran, itu mah gula semua isinya, minumnya whey isolat. Yang penting kita tahu yang kita masukkan ialah isinya, nutrisinya, ya, bahan baku untuk produksi ASI-nya itu yang dimanfaatkan. Oke. Mas, ini Mas Theo sudah online, sudah kembali bergabung, syukurlah. Nah, ini ada satu dokter, dia tadi sempat nanya lewat chat, dia berkenan dari Padang ini, Mas. Nah, jadi seru juga nih. Dokter Riki Indra, aku lagi minta beliau untuk bisa unmute. Ini tadi beliau Japri, aku lihat WA mau gabung ke Telenakes. Nah, beliau mau bertanya langsung di sini. Dokter Riki Indra, apakah online? Bisa unmute mic-nya? Halo? Pokoknya dimaksud Mas Budi kan admin kan? Iya Mas. Masukin. Ini aku lagi minta ini nggak unmute. Halo Dokter Riki Indra, bisa unmute? Halo. Oke, aku titipin pertanyaannya. Idealnya KF ini jadi berapa lama? Tadi bukannya 6 bulan ya? Maaf saya baru. Jadi ini baru Mas. Ibaratnya. Monggo. Oh iya. Nanti mungkin Mas Theo-nya bisa nimpalin nanti. Idealnya jadi gaya hidup. Kalau aku mau 6 bulan udah kebablasan 12 tahun. Mas Theo kebablasan 4 tahun. Walaupun banyak saran yang beredar ialah hanya boleh 6 bulan. Karena badan nggak bisa bohong. Jadi boleh aja nyoba 6 bulan terus balik lagi. Pasti pengen balik lagi kayak. Dan aku cuma 6 bulan deh karena mungkin berdasarkan jurnal belum ada yang diteliti lebih dari 6 bulan secara RCT misalnya. Tapi ini kebanyakan penonton di sini tuh, banyak yang bablas semua. Banyak yang kebablasan kenapa? Karena mereka merasa lebih sehat. Jadi aku sarankan kalau masih ada khawatir, malah aku bilang kalau masih khawatir 3 bulan aja targetnya. Jadi nggak jalanin tapi nggak punya target jauh-jauh kayak kita. Jadi kita di sini nih yang udah sampai bertahun-tahun ini kita kebablasan semua. Kebablasan itu artinya apa? Kita nggak ngerasa kalau kita lagi diet. Kita nggak ngerasa kalau kita lagi apa namanya lagi misalnya kan karena semua orang kan berpikirnya kan ini kan diet. Oh ini kalau diet misalnya kamu diet A cuma boleh sekian, diet B cuma boleh sekian karena dipikirnya ini diet. Padahal ini the real human metabolism. Jadi menemukan rahasia survival metabolism manusia sebenarnya bahwa tanpa tidak makan karbo, kita menjadi manusia yang tidak selalu makan akhirnya. Kalau dulu waktu dengan karbo, untuk menahan tidak makan itu sulit. Dan kadang-kadang dibuat-buat artinya kita bergejala tapi dibuat-buat. Tapi kalau menjalani KF ini, makin lama kita menjalani, artinya apa? Kita tidak dipersulit lagi untuk mengurangi makan. Mungkin di awal banyak kayak di KF itu yang cuman skip sarapan aja, artinya dia kalau di KF kan protokolnya kan jam 12 baru makan. Itu yang skip sarapan aja kayaknya menderita, berusaha berjuang di KF. Artinya apa? Di awal-awal berusaha berjuang untuk skip sarapan karena mereka menderita pada saat skip sarapan. Tapi nggak taunya apa? Begitu mereka makin bertahan 3-6 bulan ke atas, kebanyakan malah skip lunch. Akhirnya mereka sore, loh,
skip lunch itu dibuat-buat, diusahakan atau dipaksakan. Makanya tadi kan aku nanya Mas Tio makan dua kali sehari itu dibuat-buat, dipaksakan, ditahan-tahan sampai apa tadi ibunya bilang nelongso, menderita. kamu kayaknya nelongso banget nih, menderita banget, nggak usah dipaksa-paksain deh gini. Padahal memang nggak lapar. Jadi akhirnya KF itu terbukti bahwa untuk weight management terbaik, maksudnya gini, kayak Mas Theo tadi berarti berapa? 78 ke 80. Enggak, sekarang 78 79. Nah, 78 79 ini enggak diusahakan, enggak diupayakan supaya tetap segitu. Enggak. Jalanin kayak biasa aja enggak bakal berubah, selalu segitu terus enggak, Mas? Bener enggak? Bener. Itu kan, nah itu jadi Mas kan enggak perlu effort. Malah sekarang kalau mau nurunin lagi baru mikirin effortnya, aku mesti ini lagi. Tapi kalau untuk menjaga kestabilan berat badan dengan Mas jalanin sekarang ini, Mas mikir nggak untuk berusahanya asal nggak makan karbo aja udah kayak asal nggak makan karbo aja otomatis langsung jendela makan pasti otomatis sempit sendiri, artinya kita nggak cepat lapar lagi. Itu rahasianya yang nggak dibuat-buat. Kalau dulu kan kita mungkin Mas pernah OCD itu kan memang sengaja memperkecil. Kalau ini kan kayak ya memang habis makan dari tadi malam makan aja masih belum pengen makan kok. Jadi nggak dibuat-buat rasanya. Jadi pas makan pun juga nggak ada insting balas dendam seperti sebelumnya, karena ya makan, kalau kenyangnya juga satiety-nya sekarang lebih cepat. Maksudnya makin lama KF makannya udah dulunya mungkin pas buka segambreng, sekarang aduh kayaknya Mas Theo ngerasa nggak kayak menipis sendiri ukurannya tanpa dibuat-buat? Biasanya gue habis segini, tapi kayaknya ini, jadi kalau dulu di awal sama sekarang secara nggak langsung fisiologi Mas tuh kayak mendukung Mas untuk kalori restricted nggak? Maksudnya membatasi kalori tapi unconsciously, nggak dibuat-buat. Di setting. Kalori. Nah, sedangkan ini buat Mas Theo juga yang suka baca jurnal. Semua diet apapun yang dibilang sehat itu apanya? Kita nggak ngomongin makanannya. Kalori restriction-nya. Iya, membatasi kalori, betul. Ya, makanya kan banyak penelitian yang bilang bahwa berbagai macam spesies kalau dikasih kalori restriction, dia lifespan-nya meningkat. Artinya dia tidak kalori restriction dibanding excess kalori, jelas sehatan kalori restriction. Kita nggak ngomong diet apapun itu. Tapi kita nanya, diet apa yang kalori restriction-nya sustainable jangka panjang? Jangka panjang ya, tanda kutip ya, nggak cuman dalam setahun 2 tahun aku jalanin diet ini dengan tidak mudah lapar, Mas. Jadi segala jenis diet bisa kelihatan berhasil kalau unsur kalori restriction-nya terjadi. Ya. Entah dia masih makan nasi kah, entah dia masih makan roti, entah dia makan nasi merah kah. Walaupun bukan KF, dia pasti ada weight loss kalau ada unsur kalori restriction-nya terjadi. Ya. The big question is for how long? Berapa lama sustainable dengan cara makan seperti itu tanpa didukung fisiologinya? Karena biasanya makin lama akhirnya kembali nggak bisa restrict kalori karena akhirnya gejala muncul sebaliknya. Tapi kalau long term-nya KF, adaptasi ketosis itu artinya apa? Adaptasi ketosis itu artinya kita adapt to restrict kalori, adapt to be less eating, adapt to be more efficient human. Itu bakal terjadi unconsciously, nggak disadari loh. Kok kayaknya gue makan lebih efisien ya? Maksudnya nggak. Makanya sekarang ngerasa nggak mahal lagi, karena makan juga udah nggak belian lagi. Jadi semua itu nggak dibuat-buat, karena makin lama KF fisiologinya makin mendukung, bukan makin tidak mendukung. Jadi pembentukan kalori restriction itu yang kunci utamanya sehat globally. Jadi walaupun banyak orang nggak setuju mengenai diet keto ini lagi gini kontranya itu, tapi kalau kita ngebahas satu sama-sama, kalori restriction bagus nggak? Bagus, selesai, itu nggak ada. Nah, aku menjalankan KF ini unconsciously, kalau jangka panjang aku restrict kalori itu sangat mudah, tidak dibuat-buat, tidak dibentuk-bentuk. Pokoknya tiba-tiba aku makan lebih dikit deh,
secara long term jadi KF, weight management itu jadi sangat mudah. Nggak bouncing, naik turun. Kalau mungkin sebelumnya bisa, yo-yo. Nah, Yo-yo. sekarang, makanya, ini Mas Tio belum nambahin effort baru, misalnya seperti mau nge-gym. Beratnya lompatnya semana sih coba nambah-nambahnya? Paling sama 2-3 kilo lagi, kan turun lagi 2-3 kilo, paling segitu. Begitu udah nambah demand baru, bisa turun lebih banyak lagi. Tapi untuk membuat fattening berlebihan, menggemukkan berlebihan seperti karbo, itu hampir tidak mungkin, betul nggak? Anggap aja bablas makan ikannya kebanyakan, anggap aja bablas makan rendangnya kebanyakan, anggap aja. Fattening nggak? Benar-benar efeknya fattening nggak langsung gemukin? Saat ini sih enggak, stabil di situ aja. Itu rahasia sehat. Jadi gaya hidup yang sehat, kalau secara globally kita lihat dari dunia kesehatan, gaya hidup sehat ialah gaya hidup yang bisa maintain weight. Itu yang benar. Maintain weight, maintain insulin sensitivity. Itu nanti kebuka semua. Makanya aku senangnya grup KF ini apa? Lama-lama living proof kita makin banyak dan lama-lama kita eksis makin lama. Akhirnya makin terbukti bahwa sustainabilitas kita tinggi. Pada saat menjalankan KF, kita tidak perlu cheating. Maksudnya nggak ada keharusan, mungkin kalau sorry nih, misalnya ada orang yang makannya masih dikurangin, yang kayak Mas dulu coba, pasti Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu jalanin itu, pasti hari Minggunya cheating atau 2 minggu sekali cheating, akhirnya makan donat apa-apa, besoknya habis itu jalan lagi nasi merah lagi, kentang lagi, tapi sebulan sekali cheating gini. Jadi kayak ada nggak bisa konsisnya, itu nggak bisa. Kalau gitu biasa aja, nggak terlalu craving lagi itu. Makanya kunciku tadi siapa namanya, Mas yang di Padang? Ricky Indra. Ya, pokoknya Mas Ricky, no worries, nggak usah targetin jadi gaya hidup ini bakal jadi seumur hidup. Jangan kalau baru mulai, jangan berpikir bahwa, wah, ini harus jadi seumur hidup ya, harus jadi gaya hidup ya. Yang ada malah takut duluan. Aku bilang jalani dulu. Nanti unconsciously, loh, aku udah 2 tahun ya nih. Perasaan kemarin mau berhenti di 6 bulan. Nah, gitu loh. Jadi dan selalu dengarkan tubuhnya. Yang bilang, kalau ada yang bilang KF berbahaya, sebelum orang lain bilang, tubuhnya udah nunjukin gejala-gejala menuju orang. Jadi kalau orang mau sakit kronik, entah, oh nanti kalau kamu KF kamu nanti jadi jantung, oh nanti kalau kamu KF kamu bisa kena kanker, entah kalau kamu KF kamu bisa apalah dapat tuh. Nah, yang kita lihat selama ini, kalau orang menuju sakit jantung, orang menuju sakit kanker, orang menuju diabetes, orang menuju penyakit apapun yang sifatnya kronik, tubuhnya kira-kira makin sehat apa makin mengalami penurunan? Performa, fit, apa sebagainya, kesehatannya level menurun, berasa dari badan. Kayak contohnya Mas Theo tadi, pas Mas itu nggak ngecek HbA1c sih, tapi itu aku udah yakin itu udah pre-diabetes. Tapi menuju Mas dari kurus ke gemuk itu, Mas merasa penurunan macam-macam nggak? Iya, banyak itu penurunan. Jadi penurunan kualitas kesehatan itu pasti tubuh nggak mungkin, mau nggak perlu didukung jurnal juga, tubuh udah tahu rasanya kalau udah mau sakit. Kenapa? Aduh, kayaknya gue hidupnya udah nggak bener nih. Dari makan gue nggak bener. Kenapa? Karena menuju suatu kekronisan, itu badan pasti ada penurunan vitalitas. Semuanya berasa deh, nggak mungkin bisa ditutupin. Nah, jadi sebelum, ya tetap kita nunggu jurnal, karena belum banyak sampling kita ambil. Tapi yang paling kuncinya itu ialah menjalaninya harus nyaman. Rasakan di badan. Kalau badan bilang ini sehat, badan bilang lanjut, jangan kalah dengan mata, telinga kita yang cerita dari orang, kita dibilangin gini, abaikan. Kenapa? Badan kita yang paling jujur. Mau didukung ada 10.000 jurnal bilang ini bagus, pas jalaninnya pusing, kelingan, lemes, tiap hari nggak bertenaga, mau. Jurnalnya sih bilang 10.000, ada 10.000 jurnal bilang ini bagus, sehat, tapi jalaninnya kok berasanya gini terus ya, udah 3 bulan nggak seger-seger ya. Ya, kemudian nggak usah. Ya. Nggak bisa. Jadi yang the real judge-nya bahwa lifestyle ini it works apa nggak, badan sendiri. Makanya di sini kita banyak orang awam tanpa ilmu yang menjalani ini bertahun-tahun. Kenapa? Karena one simple thing, it works. It just works. Itu rahasianya. Kalau
sarannya ke Mas Riki, cobalah Anda bertahan 21 hari awal. Nah, 21 hari lah kayak Lebih pendek lagi. Adaptasi tubuh itu membuat kalau di Seven Habit itu membentuk satu kebiasaan baru yang tertanam di bawah unconscious kita. Setelah 21 hari, everything lebih mudah. Memang tantangan terberat itu 21 hari awal. Gitu. Seru. Tadi di videoku juga sempat ngomong sih, ada statementnya bagus juga. Jadi, oke, tadi Mas Tio bilang restriksi kalori itu memang betul, tapi yang idealnya bagaimana bisa membatasi kalori, tapi kita juga tidak mudah lapar, ya kan? Karena banyak yang terjadi pada saat kita ngurangin kalori, yang terjadi adalah kita makin lapar, karena tubuh kan minta kekurangan kalori itu tadi, kan? Nah, itu yang sering membuat, tadi Mas Dr. Theo bilang, yo-yo kan, jadinya. Harus, kalau mau diet berkelanjutan, bisa sukses, ya kan, mesti harus ada cheating day, itu sampai jadi Vimeo yang populer itu di kalangan diet. Tapi sebenarnya itu sudah menghilangkan satu tujuan idealnya, hanya untuk supaya langgeng diet apapun itu, harus ada cheating day. Tapi sudah menghilangkan salah satu tujuannya, yaitu gimana caranya supaya tidak mudah lapar. Nah, itu tadi yang Mas Tio bilang, kalau tubuh sudah menunjukkan sinyal mudah lapar, berarti ada something wrong ini di pemrosesannya. Something wrong. Iya, ada sesuatu gitu loh. Nah, kalau ternyata kalaupun KF ini dibilang diet, begitu dijalani, makin gampang nggak lapar ya, makin kenyangnya itu long lasting ya sudah, berarti kan tercapai, berarti begitu. That's it, simple. Pasti itu. Simple. Kalau Mas Riki baru mulai, jalanin dulu, jangan ya mau dibilang gini loh, sejelek-jeleknya diet di bawah 3 bulan harusnya kan nggak apa-apa. Anggap aja kita cuma boleh 3 bulan, 3 bulan, 6 bulan. Ikutin dulu kata orang kan cuma 3 bulan, 6 bulan. Tapi lanjutnya lebih dari 3-6 bulan, ikuti kata hati. Ikuti kata badan, ikuti rasanya. Feelingnya mau lanjut apa enggak nih? Ikutin. Atau kalau mau ngetes boleh aja, balik aja sebulan karbo lagi. Bandingin sama waktu 6 bulan terakhir jalanin. Badan nggak bakal bisa bohong deh. Kenapa orang di KF makin banyak? Kenapa orang di KF cepet banget nyebarnya? Kenapa ini kayak apa ya? Kayak snowball lah rollingnya. Kemana-mana itu kayak snowball. Kenapa? Karena it works. Nggak perlu dikasih cerita apa-apa, nggak perlu dikasih bunga-bunga bahwa kamu nanti bakal lebih sehat, bakal lebih ini. Begitu jalanin, badannya yang bicara, badannya yang ngikutin, badannya yang ngedukung kita untuk melakukan ini. Badannya suka gitu deh. Intinya gitu. Pada saat jalanin ini, yakin nggak badannya suka? Selalu tanyakan, selalu ask the question itself. Jadi harus tanya ke diri sendiri. Badan gue suka nggak ya pola ini? Harus seperti itu. Kuncinya menjalani sesuatu harus itu. Kalau badannya suka polanya, mau dibilang ini, wah hati-hati kolesterol, hati-hati apa, gitu udah nggak kemakan lagi. Dan nanti kalau misalnya, oh iya kan Mas Riki mau masuk grup Telenakes, nah itu kalau mau belajar penjelasan mengenai mungkin yang sebelum pas mau menjalankan ini mungkin ada ketakutan, oh kalau kayak gini resikonya katanya kolesterol tinggi. Nanti bakal lihat kenapa di KF itu kolesterol tinggi itu bukan karena makanannya. Malah aku berani men-challenge siapapun itu yang mau nyoba KF untuk tes kolesterol di awal dalam kondisi makan karbo yang normal. Aku nyarinya yang kolesterolnya pada normal-normal nih, yang kolesterolnya cuma di bawah 150, kondisi makan karbo normal, badan sehat. Terus jalanin KF, tapi hanya makan ikan direbus. Makan bebas lemak, hanya ikan putih direbus, tapi syaratnya cuma satu, tidak ada karbo. Kalau dia mampu jalanin itu, cek setelah 3-4 hari makan hanya ikan. Itu kan jatuhnya kayak KF kan, maksudnya intinya tidak ada karbo. Dan aku nggak bilang harus ada lemaknya. Nah setelah hanya makan ikan direbus selama 3-4 hari itu, walaupun nggak enak rasanya, tapi itu bebas lemak, logikanya kan harusnya kan tanpa kolesterol harusnya kan nggak mungkin, karena mungkin kan selama ini paradigmanya ialah yang menyebabkan orang KF kolesterol tinggi itu ya gara-gara makanannya lemak. Nah kita buktikan bener nggak kalau nggak makan lemak kolesterolnya lebih baik. Nanti kaget hasilnya. Lompat. Kalau mau lebih berani lagi, buktinya gimana? Nggak makan 3 hari atau nggak makan 4 hari. Harusnya kan loh, kalau nggak makan 3-4 hari,
ketosis juga tetap. Ketosis itu terjadi dengan tidak makan karbo, itu ketosis karena glikogen di liver kosong, atau tidak makan sama sekali, glikogen di liver juga pasti kosong. Jadi begitu sama-sama mengosongkan glikogen, entah itu yang dimakan tidak ada karbo, mau makan lemak atau enggak kayak bodo amat, tapi nggak makan karbo, otomatis glikogen nggak keisi, atau nggak makan sama sekali, glikogen juga nggak keisi, kolesterolnya bisa stay nggak di angka normal. Nanti kaget. Nanti kaget lihat hasil 3 hari, tes before after kolesterol, gila, dari 130, 140 yang normal, nggak makan 3 hari jadi 200 lebih. Malah bisa 300 kalau nggak makan. Kalau makan naik bisa 180, 200. Malah justru kalau makan tanpa karbo, kolesterol naik tapi masih ketahan. Tapi kalau nggak makan sama sekali, lompat kayak roket kolesterolnya. Wah, kok bisa ya? Nah, kalau dengan kondisi seperti itu masih berpikir kolesterol yang naik itu ialah sesuatu yang berbahaya, keterlaluan. Karena itu fisiologi murni ketosis, tidak bisa dihindari. Jadi mau diatur makanannya kayak pola yang benar-benar sehat tanpa lemak, low fat atau zero fat deh. Tapi kalau tidak ada unsur karbonya, selesai. Kita tidak bisa menutupi kolesterol tetap ada di sel lemak. Kolesterol keluar dari sel lemak. Karena kolesterol ikut bersama lipolisis yang makin besar. Saat orang tidak makan karbo, basal insulin turun, lemak kita dilepas ke darah untuk dibakar, kolesterol juga dimobilisasi. Tadinya kolesterol sifatnya stationary, ada di pipi perut paha, nunggu HDL ngambil, sekarang dimobilisasi, HDL ngambilnya lebih cepat. Makanya kalau di KF, walaupun kolesterol lompat, tapi HDL sebagai reverse cholesterol transport, reverse cholesterol transportnya meningkat. Triglycerid yang biasanya disimpan atau diputar-putar di darah itu tadinya bisa tinggi kalau misalnya kita makan karbo banyak dan berubah jadi triglycerid, namanya de novo lipogenesis. Turun, kenapa? Karena dihajar, diambilin sama LPL semua, lipoprotein lipas, diambilin semua triglycerid untuk energi. Jadi di kondisi kolesterol yang makin naik ini justru kebalikannya, triglycerid makin turun, HDL makin naik. Itu dan penunjuk parameter insulin resistan sebenarnya yang bisa menyebabkan resiko cardiovascular disease, cerebrovascular disease, itu justru yang dilihat bukan kolesterol, tapi apa? Rasio triglycerid dibagi HDL. HDL, betul. Jadi semakin tinggi triglycerid dan semakin rendah HDL, resikonya meningkat. Tapi semakin rendah triglycerid dan semakin tinggi HDL, resiko menurun. Itu kuncinya. Bukan, jadi aku selalu bilang sama para warrior, berapapun kolesterol yang dibaca, nggak ada artinya. Jadi aku sering nyaranin para warrior untuk nggak perlu cek kolesterol pakai alat. Walaupun di pilihannya ada gula darah puasa, ada asam urat, ada kolesterol. Ini semua kepake waktu kamu metabolisme karbo. Tapi kalau kamu nggak metabolisme sudah ketosis, gunakan alat itu, beli sticknya gula darah aja. Terus ngecek kolesterol gimana, Mas? Kalau mau ngecek kolesterol, supaya tahu artinya nih kolesterol baik atau kolesterol jahat, artinya itu large dense atau small dense, kamu ngeceknya harus di lab. Kalau ada lab yang bisa mengukur jumlah small dense-nya berapa, bisa mengukur partikel small dense berapa, lebih baik. Kalau nggak ada, minta parameternya, triglycerid dan HDL. Kalau triglycerid per HDL-nya kamu nggak bagus, alias lebih dari 3, misalnya 4, 5, 6, resiko kolesterol kamu yang kolesterol kamu di darah dengan LDL yang tinggi itu, kemungkinan besar small dense itu bahaya. Tapi kalau kebalikannya dengan kondisi kolesterol tinggi itu, triglycerid per HDL-nya rendah atau bahkan 0, triglycerid lebih kecil nilainya dibanding HDL, menunjukkan bahwa walaupun kolesterolnya berapapun di darah bersama LDL-nya itu menunjukkan bahwa itu large dense, tidak bersifat atherogenik. Itu cara melihatnya. Jadi kolesterol itu sebetulnya nggak pernah jadi masalah. Yang menunjukkan seseorang ada, jadi gini, kalau orang punya problem kardiovaskular atau cerebrovascular disease, punya penyakit-penyakit seperti ini, itu berarti dia namanya punya penyakit metabolisme, bukan? Ya. Benar nggak? Kita nggak ngomongin salah satu faktor ya kolesterol. Itu namanya penyakit metabolik, bukan? Betul. Kalau itu penyakit metabolik, ciri-ciri melihat tubuh kita ada resistensi, ciri-ciri kita punya tubuh kita. Jadi kalau lihat secara sisi engineering kayak aku, kalau anggap ini mesin, tubuh kita itu mesin biologi, untuk melihat tubuh itu sedang ada masalah metabolisme, ialah ada masalah utilisasi bahan bakar. Nah, pertanyaannya cuma satu. Bahan bakar yang dipakai tubuh kita untuk menjadikan energi ATP itu apa?
glukos atau fatty acid. Selesai. Iya. Kolesterol itu bukan bahan bakar, kolesterol itu bahan baku, bahan pembangun untuk bikin membran sel, hormon dan sebagainya. Tapi yang bahan bakar itu lemak dan gula. Jadi kalau ada retensi lemak dan gula di darah, itu menunjukkan problem metabolisme, ada problem di utilisasi. Itu ciri-cirinya yang menunjukkan bahwa seseorang mengalami problem metabolic issue. Baru kedua faktorial lain yang dilihat, oh kolesterol juga tinggi. Ini yang jadi faktor. Sebetulnya itu cuma tambahan, tapi ciri-ciri khas dari metabolic issue, problem dari metabolisme ialah apa? Retensi bahan bakar. Di mana tubuh tidak perlu meretensikan gula sebanyak itu di darah, di mana tubuh tidak perlu meretensikan lemak sebanyak itu di darah, trigliserid. Kalau utilisasinya sempurna. Tapi ini terjadi problem utilisasi, ada retensi. Gulanya hiperglikemik, trigliseridnya hypertriglyceridemia. Something wrong there. Ada metabolic issue di situ. Ya, betul. Itu yang resikonya. Itu kuncinya cara melihat ini metabolic issue apa bukan. Itu rasanya retensi bahan bakar. Nah, itu. Seru. Aku kasih ini aja gambar satu yang tadi dibilang Mas Tio tuh, apa small den sama large den. Ya. Moga-moga bisa ini. Coba Mas. Nah, itu beda juga. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Udah gede. Udah paling gede ya? Kurang gede ya? Nah, oke? Ya, betul. Itu cara melihatnya itu. Oke, jadi yang sebelah kiri. Itu identik dengan retensi. Itu identiknya dengan retensi bahan bakar. Ya, jadi ini sama-sama nilai kolesterolnya 120. Betul. Tapi yang sebelah kiri itu lebih banyak yang ukuran kecil. Yang sebelah kanan lebih banyak yang ukuran besar. Nah, yang ukuran kecil ini yang lebih banyak, itu yang berisiko tinggi terjadi kardiovaskuler atau aterosklerosis. Lebih bersifat oksidatif, lebih mudah teroksidasi. Betul. Nah, nanti aku akan kirim ini di arsipnya TFH, di yang edisi tanggal 21 Agustus. Ini bisa di-download. Sama jenis-jenis partikel LDL itu ternyata ada 7. Satu partikel LDL aja, jenis partikel LDL itu ada 7 ukuran ternyata. Coba aku lihat ada nggak ya ininya. Seru nih kalau pada tahu. Dikiranya cuma 1 soalnya. Nah ini, moga-moga ini bisa ini ketemu nih. Nah, udah terlihat ya? Cukup ya? Ya tuh. Nah, LDL ini ada 7 ukuran, dari paling besar sampai yang paling kecil. Nah, yang paling kecil ini yang paling berbahaya. Di sini ditulis. Ya. The smaller are the dangerous one. Ya. Jadi ini korelasinya betul. Nanti aku kirim ini gambarnya ke arsip TFH. Ditunggu aja bisa di-download ya. Jadi kalau ada dokter jantung, nah tinggal ini aja. Ikutin, tapi nggak usah ngegas, jangan. Mas Teo udah demen. Tapi ya udah, itu kan waktu itu. Iya, waktu itu jangan diterusin. Oke, Mas Teo, kita udah di penghujung. Mas Teo Pranoto, monggo kasih closing statement, silakan. Oke. Untuk teman-teman yang baru akan memulai pola baru ini, saya pikir memang awal-awalnya susah, tetapi ingat bahwa dalam 21 hari kita akan terbentuk mindset kita secara tidak sadar. Jadi coba kita stick pada alurnya 21 hari awal. Itu trik yang paling mudah. Yang kedua, sudah banyak dibahas, ternyata memang tubuh itu tidak bohong. Walaupun ya saya dengan latar belakang pendidikan dokter, saya berusaha untuk mencari pembenaran kira-kira apakah benar ini yang sejalan. Dan memang kan sebagian yang saya dapatkan jurnalnya itu sudah menekankan bahwa itu bisa. Sehingga untuk sampai saat ini saya no worry, karena memang tubuh itu yang menjelaskan bahwa ini hasilnya seperti itu. Betul. Nah, yang ketiga,
Jangan berpikir bahwa sulit akan mempertahankan karena apabila sudah menjadi pola, itu akan berjalan seperti biasa. Bukan merupakan diet, tetapi menjadi pola hidup. Gaya hidup. Gaya hidup. Yang terakhir, jangan lupa supaya lebih optimal, tambahlah gerak aktivitas fisik, olahraga. Setuju. Itu paling penting. Nah, closing statement dariku. Tujuan dari ketosis, baju makin sempit. Tujuan dari ketosis ialah apa? Membuat tubuh kita kena lemak. Tujuan kena lemak membuat tubuh kita tidak selalu ketergantungan dari makanan. Tujuan kita bisa mengakses lemak, artinya kita bisa mendapatkan energi setiap saat. Itu semua nggak ada artinya kita punya kemampuan seperti itu kalau nggak dimanfaatkan, yaitu apa? Aktif fisik. Kenapa? Kalau kita tidak mampu mengakses lemak di badan kita sendiri, no worry kalau kita masih makan karbo. No worry kalau kita kerjanya makan terus. No worry kalau kita mager terus. Kenapa? Karena dapat tenaganya dari gula. Nah, jadi kalau kita sudah mendapatkan human primary metabolism di mana kita bisa mengakses lemak di badan sendiri, kita mampu tidak selalu makan, itu artinya cucunya kita telah mendapatkan survival metabolism seperti orang di masa lalu yang masih cari makan. Dan normally orang di masa lalu itu kenapa ketosis itu normal? Kenapa? Karena dulu kalau nggak ketosis dan dia harus mencari makan, bergerak dulu, terus hipoglikemik, terus dia bergejala, dia nggak survive. Makanya ketosis penting bagi dia. Bagi kita mengalami ketosis, tapi mungkin mencari makan secara bergerak ini udah nggak penting ya zaman sekarang. Tapi tidak make sense jadinya. Tubuh kita bingung dikondisikan seperti jutaan tahun yang lalu orang-orang pada ketosis karena mereka harus bergerak mencari makan, tapi tubuh kita dikondisikan secara manipulasi, kita nggak makan karbo, walaupun karbonya ada. Dulu karbo nggak ada, kalau sekarang karbonya ada, kita manipulasi, nggak makan karbo, karena aku mau ketosis. Tapi kamunya nggak bergerak seperti mereka dulu, tubuh kamu juga jadi bingung lagi. Kenapa ya? Kenapa ya saya mengalami ketosis tubuhnya, tapi orang yang mengalami ketosis ini duduk doang kerja seharian, mager terus. Tubuhnya malah bingung. Akhirnya lipolisis dikurangin. Akhirnya ngapain ya aku lepas lemak banyak-banyak ke darah? Orang dia nggak ada kebutuhan, demand-nya nggak kerasa, nih nggak dipakai buat bakar. Jadi identiknya ketosis itu ialah moving, bergerak, aktif fisik. Itu kuncinya. Karena make sense-nya ketosis di kondisi kita aktif fisik dan harus bisa mengakses sumber energi dari dalam tubuh, tidak ketergantungan dari makanan. Itu realnya ketosis di masa lalu. Dan kalau kita menduplikasi metabolisme ketosis yang ada di masa lalu ke masa sekarang, jangan lupa duplikasi gaya hidupnya, pola hidupnya seluruhnya, jangan tanggung-tanggung. 5 pilar itu dijalanin semua. Dulu orang nggak makan karbo karena memang di hutan nggak ada karbo, maksudnya nggak sesat. Dulu orang nggak perlu dikasih tahu untuk puasa karena memang harus cari makan dulu, ya pasti jadilah makan sempit. Sekarang makanan banyak kita buat supaya jadilah makan sempit awalnya. Dulu orang tidak perlu disuruh olahraga karena kalau mau makan ya harus bergerak cari makannya fisik. Sekarang kita karena nggak perlu gerak banyak-banyak, tapi kita berusaha olahraga untuk mimik. Dulu orang nggak perlu disuruh untuk tidur cepat karena belum ada lampu dan sebagainya. Sekarang kita berusaha dapat 6-8 jam untuk dapat kualitas tidur seperti mereka. Dulu orang nggak usah disuruh jangan banyak stres karena dulu nggak ada social stress seperti sekarang. Dulu nggak ada perlu bayar tagihan listrik, tidak perlu ada utang piutang dan sebagainya. Yang penting semua cari makan, selesai dah. Sekarang kita dengan masalah banyak, kita juga berusaha manage stres kita. Jadi 5 pilar ini mewakili gaya. Normally ketosis terjadi di dalam kondisi 5 pilar ini di masa lalu. Di mana 5 pilar ini bagi kita, masa sih harus dilakukan juga? Kan yang penting nggak makan karbo udah ketosis, selesai. Enggak. Tubuhmu bingung kalau ketosis terjadi tanpa dukungan 5 pilar ini. Karena ketosis ini normal terjadi jutaan tahun lalu dan didukung oleh 5 pilar ini yang terjadi secara alami, bukan ada yang nyuruh, tapi alam membuat mereka menjalankan 5 pilar ini. Kalau sekarang kita cuman ketosisnya dibuat ada karbo tapi nggak kita makan, tapi kita tubuhnya nggak dilengkapi dengan bergeraknya, tidur bagus apa-apa, tubuh nanti bingung. Jadi jadilah ancestral being di modern lifetime.
tidak perlu jadi ancestralnya, tidak perlu bawa tombak, tidak perlu pakai baju cuman kulit doang, tapi gaya hidupnya diselaraskan. Bajunya sekarang boleh keren deh. Nggak perlu. Bajunya sekarang boleh keren, boleh pakai sneaker keren-keren. Tapi gaya hidupnya ancestral lifestyle. Thank you Mas. Thank you juga untuk Mas Theo. Okay. Tadi closing statement Mas Theo itu menjawab pertanyaan terakhir. Tadi ada pertanyaan yang last minute banget. Jadi ya itu 5 ancestral tidak bisa ditawar-tawar. Jangan hanya berpikir makan rendah karbohidrat menyelesaikan semuanya, tapi harus juga dibarengi puasa, frekuensi makan, ya kan, yang harus semakin menurun, olahraga dan juga tidur plus manajemen stres, ya. Itu nggak bisa ditawar lagi. Jadi jangan pernah berpikir, oh saya cukup makan rendah karbo aja udah beres masalah metabolik saya. Jangan deh. Mimicking, kita harus mimicking the real ancestral lifestyle, tapi dengan modern style. Modern style. Oke, terima kasih semuanya, Mas Theo Pranoto. Mohon maaf sekali lagi, udah jam 12 di sana, kita udah culik nih. Mas Theo yang selalu mendukung. Mas Theo nih, udah jam 12. Pokoknya besok pagi bisa bangun jam 6, lanjut tidur lagi Mas, besok kan libur. Sabtu kalau libur, 14-in bayar utang yang malam ini kita culik ya. Pasti. Oke, sekedar reminding juga mengingatkan, jangan lupa hari Minggu SFA ya. Masih banyak tempat, teman-teman pastikan ya. Ajak semua teman-temannya, kita pastikan materinya tidak akan berat, memang tidak berat, karena yang membawakan adalah teman-teman kita sendiri, dokter-dokter juga yang pro KF dan sudah terbiasa dengan bahasa awam. Jadi pastikan SFA ikuti. Registrasi itu wajib, supaya kita sama-sama aman semua, supaya tidak ada isu apapun seputar keamanan di Zoom. Ya. Oke, terima kasih Mas Theo. Mas Theo, sekali lagi, kita jumpa lagi di SFA hari Minggu.